Ini saya ingin bertanya kepada Pak Fadil sebagai mekanik di UHA. Kan ada bagian Pak. Bagian yang ada Pak, ada yang fungsinya pun sama. Ada. Sama kegunaannya sama pun. Ya, tidak terjadi. Kalau wilayah tidak ketika kerja keluarga dengan ekspor ke dalam kalau gitu ya. Nah, jadi kalau untuk apa namanya ini dan hidrolik, wilayah ini dengan apa? Kalau wilayah aliran hidroliknya itu dengan pompa apa namanya? Pompa minyak. Itu pakai pompa yang gitu. Kalau wilayah itu satu pompa khusus satu paket untuk satu paket. Tapi kalau kita pakai satu pompa dibagikan dengan apa namanya kontrol pelak. Satu pompa dibagikan dengan kontrol pelak untuk paket, untuk swing, untuk jalan, dan untuk kalau bom apalagi itu alam paket ini kan banyak paket kan, bendera paket, bendera alam, bendera bom. Nah, itu ada tiga macam apa hidroliknya. Jadi kalau kita mau memakai bom, ada lagi palangnya itu. Kalau kita mau memakai alam, ada lagi palangnya itu kan. Kalau kita mau memakai paket, ada lagi palangnya. Kita mau memakai gerakan maju ke mundur, ada lagi palangnya. Beda gitu ya. Jadi itu tergantung sama palang. Satu pompa hidroliknya satu, suruh gerakan di sana. Bagi dengan kontrol palang. Jadi itu cara gerakannya. Di sini kan ada hidrolik Pak. Sistem hidrolik ini ada fungsinya Pak. Injin itu kan, nah pompa hidrolik tetap itu berputar langsung. Nanti bawahnya mengejar. Kalau minum aja skip kalau kita mau dapatkan mau maju, mau naik, mau turun, mau ambil bahan, mau semuanya kan gerakan dari kontrol palang. Semua gerakan dari kontrol palang. Pokoknya dulu untuk melompatkan kontrol palang untuk membagikan sudah ada dari
itu setelah engine hilang, kalau itu bergerak apalagi cat bisa gitu cat ini dulu turun naik enggak itu manggil kan atau membuang menutup membuka dan ambil atau buang tutup buka kan nah, jadi ini umpama satu ini ya kan Iya Pak. dan di sana itu juga ada untuk aram sama bom aram sama bom juga kan membuka dan menutup kalau bom naik dan turun aram itu juga buka tutup sama dengan bom jadi melihat pekerjaannya gitu ya Iya Pak. itu cara ini tuasnya nah, kalau ini mundur maju ini untuk mundur maju ini tuasnya kalau di belajar itu di setir semua mundur maju kan 1, 2, 3, 4 nya itu nah, itu di setir dan kalau untuk apanya pakai situasi kayak gini juga untuk bom dan pakainya ya pakai situasi Kalau misalnya Pak, untuk biar saat motor ini tetap kelasnya mana ya? bisa untuk swing Iya, ya swing. dia boleh Nanti ya. kita ini dibagi dia ini kan turun naik Iya Pak. kan kalau ini 1, 2, 3 kan 4 sama kita 1, 2, 3, 4 ini 2 posisinya ini posisi ini kan buka tutup tinggal sama buka tutup sama swing buka ya ada kan om dan sama oke 3 kan sama swing 4 dan jadi ini 2 dan 3 4 kan ini lagi ya kalau itu kan kalau sudah ubah kan itu hasilnya ini kan ya Ada juga yang dia pakai roda itu sama yang pakai roda bukan pakai baterai ini ya roda itu sama pun coba yang memutar ini roda pun juga begini memutar ya pun yang roda yang ada ini sini berputar ini kan final grip gitu ya Iya Pak. kalau final putaran terakhir itu di situ berputar semuanya kan Iya Pak. final grip ini dia jadi sini berputar ini kalau yang pakai roda pun kayak gitu ganti ini dengan roda nggak pakai trek ini kan ganti dengan roda sama ini ya Baiklah, di sini kan sudah berjalan satu video eksperimental. Sebenarnya di sini Pak yang bertanya juga. Baiklah, selanjutnya untuk operasian alat berat kedua yaitu welder. Pak Salil, itu saya akan menyiapkan beberapa titik tentang bulan ini. Untuk kita ke Pak, Bapak juga
Pak. Kemudian biasanya usahakan sering jadi Pak. Ada sini. Iya Pak, kita akan ke sini. Yang pertama izin. Nah, Izin pertama ini habis terus ini. Pak. Sekalian kemarin mengikuti video semua yang ya. Iya Pak. Sama masalah pompa hidrolik Iya Pak. kurang bagus kurang bertanggung Iya Pak. Iya Pak. Kelinci. yang originnya langsung digerakkan, tapi kalau kita masih belum mau bergerak dia masih dua kali hanya itu ketinggi jadi kita tempatkan masuk ke kalau kita mau bergerak kita gerakkan kalau dia bergerak mau mundur atau mau maju kalah maju atau kalah mundur, nah itu baru alat ini bergerak. Ya, sedikit aja lah. Tiga jam Pak. Apakah nama itu meninggalkan palak ya? Dan yang paling besar ya Pak. Assalamualaikum. Untuk Bapak dari segi apa Pak? Segi perawatan Pak. Gimana rinci Bapak melakukan perawatan terhadap badan ini? Kalau misalnya perawatan ya kita kan setelah habis bekerja gitu. Kalau kita ini kan proyek. Iya Pak. Setelah proyek kita selalu kontrol cek semua yang harus diperbaiki, mana ada yang harus diganti, mana semua diperbaiki untuk bekerja selanjutnya untuk misalnya perawatan itu apa saja yang kita rawat, umpamanya engine, apa masalahnya, gerakan itu dari mana, gerakan dari untuk bergerak mundur maju itu apa yang menggerakkan itu transmisi kan loh, transmisi apa masalah atau tidak, kita perlu kontrol gitu. Jadi itu langsung kita dari transmisi ke finasi, ya itu kalau di sini kan namanya apa diferensial ya, kita kontrol semua itu. Jadi itu perawatan Berapa jam perawatan? itu kalau kita sebenarnya kita sendiri Iya Pak. kalau yang tidak masalah kalau masih dari dua kali kayak kita nggak masalah kan Pak. Itu Pak dari segi pengoperasian mungkin Bapak bisa Bapak cara pengoperasian di badan ini Pak. ya kalau cara pengoperasian itu sebenarnya itu tidak umum Jauh Pak. pengoperasian yoga ini tidak umum kita dari nomor ini untuk yoga ini gerak untuk maju bekerja kalau ini untuk bekerja pengoperasiannya dengan tadi apa tambahannya dari mesin itu dari transmisi itu pembaikan untuk pembaikan itu ada dua. Jadi khusus satu untuk bom dan baket itu ya. Dan satu lagi untuk setiap Belokan itu bedanya. beda Pak. Jadi itu kalau untuk operasinya ini untuk apa namanya kalau kita di proyek untuk bahan Yang untuk menggunakan material sama ya Pak. cuman beda-bedanya Beda apa ya? Beda operasi ya Pak. kalau ini pakai Ya pakai listrik pakai kuat Pak. Ini mungkin dari tanya saya di sini Pak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Saya telah menjelaskan tentang video ini. Mungkin untuk video ini saya akhiri dan kita akan lanjutkan.
bertanya Pak, itu cara pengoperasiannya bagaimana Pak? Ya. Badan ini Pak. Kalau cara pengoperasian, kita ini kan mau hidupkan engine untuk bermain. Ya Pak. Pertama yang kita harus, kalau sebelum hidup engine apa yang kita periksa dulu? Pada indikator Pak, indikator terus cek unit Pak, apakah unit siap jalan itu belum Pak? Pertama Pak. Kalau yang sebenarnya ya, kalau sebelum engine yang dihidupkan, kita periksa dulu, kita kontrol semua alat ini di engine. Apa pertama sebelum engine dihidupkan, Ya. oli dikontrol, oli dikontrol air Pak, kemudian dikontrol kalau ini agak berat, dikontrol berat bagaimana oli hidrolik. Itu semua harus dikontrol dulu sebelum engine dihidupkan. Boleh harus kita kontrol semua dulu ya. Semua dulu Pak. Ingat itu. Baik Pak. Setelah itu kalau sudah cukup semua, oli cukup, air tanki cukup, juga baterai, kalau baterainya baterai basah, pakai air baterai gitu lah ya. Ya. Harus dikontrol. Oli hidrolik bagaimana, kalau sebagusnya bagaimana oli hidrolik, Bagusnya dicek dulu Pak. dicek dulu. Itu ada semua tanda-tandanya. Ada tandanya Pak. Kalau sudah ada tanda-tandanya baru kita hidupkan mesin. Mesin. Kita panaskan, tapi ini nggak ada panasnya seperti ini. Panasnya Pak. Oke itu ya Pak. Hidup ini ya. Hidup ya Pak. Bisa dihidupkan. Ya, hidupkan. Ikut putar ya Pak. Ya, gimana? Sistemnya apa namanya, pakai rem dan itu namanya pakai sistem kompresor. Kompresor Pak. Itu kompresor ini pakai dan apa yang ininya. Nah, ini angin kompresor. Ada kalau biasanya dia naik nih. Nah ini Pak, kalau biasanya tuh untuk kompresor minimal apa ya? Untuk bergerak. Gerak tuh biasanya Sekarang ini kan ada rem tangan. Ya. Brake atau ini tangan. tangan Pak. Karena belum penuh. Betul ya Pak. Penuh biar dulu. Cuma tekan Ini Pak. itu. Ini Pak. Ya. Tekan kuat. Udah Pak. Tekan enggak? Coba lepas. Nah, Udah Pak. coba tarik. Nah, baru itu rem tangan semua. Rem tangan Pak. Kalau ke sini bunyinya Pak. Ini kuat untuk pertama untuk menaikkan ini. Lepas. Turunkan. Turun. Lepas. Kalau ini fungsinya naik lagi nih. Ini lagi itu Pak. Nah, ini tutup. Tuh. Nah, ini buka. Buka ya Pak. Ya. Nah, turunkan lagi. Turun. Nah, kalau ini mau jalan ini. Jalan ini Pak. Ya. Kalau ini pas apa Pak? Paksuan Pak. Sekalian jalan kayu kan. Ya, itu. Ini Pak. Iya, itu ini lampu kiri kanan gitu untuk belok kiri kanan. Kalau Pak, 2000 Itu udah gas. gas. Ya. Ini rem. Ini rem Pak. Ya. Ini rem sekali kalau jalan masuk gas. Nah, Kalau gas jalan itu. jalan ya Pak. Ini mundur. Ya. Indikator Pak. Indikator. Kalau ini motor ini Baterai. baterai. Iya Pak. Ini bahan bakar. Bahan bakar. Ya. Ini oli. Kalau ini hidup berarti oli engine nggak bagus. Nggak bagus. Kurang gitu ya. Kurang berarti ya Pak. Ini lampu. Ini Pak, kalau ini boleh tahu nih Pak. Pak. Apa nih gambarnya? Derajat Ya, Celcius. berarti ini lampu. Ini kalau ini apa kan lampu ini hidup. Lampu merah. Merah itu. Ini lampu merah hidup.
menandakan kalau lampu merah itu menandakan OD-nya udah nggak, Udah bagus ini Pak. udah bukan nggak bagus, udah kurang dari standarnya. Ya, Pak. Ya. Nah, ini apa ini tadi? Oh, temperatur Angin udara ya, ya, Pak. itu kompresor Ya, Pak. kompresor. Kompresor. Ini baru OD. Air, bukan pemanas air. Pemanas air ya, Pak. Air panas ya. Panas, kalau panasnya naik kan itu. Iya, Pak. Kalau yang standarnya kan berapa cuman di bawah 80. Bawah 80 standar berarti ya, Pak. Ya, Itu siap jalan berarti 80 berarti ya, Pak. Paling tinggi kalau dari 80 kita harus waspada. Waspada ya, Pak. Berarti kalau setelah mencapai contohnya Pak, contohnya setelah mencapai 95 Pak, apakah alat itu Ini nggak benar, ini Nggak benar. ada kerusakan. ada kerusakan, berarti alat itu harus dilakukan pemeliharaan lagi berarti ya, Pak? Ada pemeliharaan. Iya, Pak. Banyak yang mau dicari gitu. Pokoknya mencari lagi ya, Pak. Mungkin termostat nggak berfungsi atau radiatornya nggak kotor. Ya. Kita harus cari semua gimana penyebab. Kadang-kadang sulit apa nilainya, tapi sulitnya aja yang nggak benar. Ini aja dan Pak. Padahal engine tidak panas, tapi sulitnya udah nggak benar. Dia akan menjadi naik juga. Ini juga ya, Pak. Banyak macamnya itu untuk apanya masalahnya. Kita harus kontrol satu persatu, dari satu persatu gimana penyebabnya. Penyebabnya, Pak. Nah, Untuk apa kayak kabin ini apakah memiliki sistem pendingin apa tuh sebagai operator apa? pakai pendingin. Iya, gas, pendingin Pak. Iya, Gas ya, Pak. Pakai AC ini. Pakai AC nih, Pak. Hmm. Masih berfungsi nih, Pak. Iya. Berarti kalau belok berarti pakai setirnya berarti yang tangannya apa ya, Pak? Sama Kita kan aja. mau apa? Tuas itu, tuas ini kan. Iya. Kita satu tangan aja. Pakai tangan kiri ini. Iya, Pak. Kalau bekerja pakai tangan kiri ini. Iya, Pak. Kalau ini kan bisa mundur maju ke ini dan ke ini. Kalau mau bisa ke ini. Oh, itu transmisi ya, Pak. Transmisi. Nah, ini mundur satu, ini mundur satu, Iya. kalau mau dua, ini mau tiga, ini. Tengah 1 sampai 3 ya. Ini tiga berarti, Pak. Kalau kita masukkan ini, Anda masuk, Anda ini maju ini start nggak mau hidup. Ya, start langsung hidup ya, Pak. Nggak mau hidup. Anda harus drive berarti, harus Pak. netral gitu. Netral berarti ya, Pak. Itu bisa hidup. Kalau nggak mau hidup. Betul ya, Pak. Hmm. Mungkin terima kasih Pak untuk penjelasan terhadap ini, Pak. Iya. Mungkin saya kembalikan ke selanjutnya. Really know, they don't really know. Been drinking more alcohol. Kami akan melanjutkan observasi alat yang ketiga. Di sini terdapat alat berat kompakter ya, Pak. Untuk kompakter sangat berbeda dengan ISA sama dengan G-Loader. Apa saja komponen yang utama di kompakter ini? Komponen yang utama di kompakter ini pertama bergerak. Ya samanya dengan alat yang lain. Kalau alat yang tidak bergerak berarti alat mati, memang dimaksud alat duduk ya. Iya, Pak. Ini tapi di sini semua ada alat bergerak. Kalau kompaktor ini alat bergerak atau untuk pemadatan. Pemadatan itu apa yang seperti kita memperbaiki jalan, terus mengisi jalan baru. Ini setelah kompaktor ini kegunaannya untuk pemadatan penyumbunan. Itu dibilas dengan kompaktor dengan kekuatan apa namanya, getarannya apa namanya, vibrating roller gitu. Jadi dengan kekuatan vibrating roller untuk pemadatan tanah gitu. Untuk perawatan tersendiri dari kompakter gimana? Ya kalau sama juga yang di sini barang bergerak kalau berpindah-pindah lokasi, pindah-pindah tempat, nggak selalu di satu tempat ini kan. Jadi umpamanya dari satu tempat sini, daerah sini pindah ke daerah sana lagi. Jadi melihat pekerjaan aja. Nah, setelah itu kalau kompaktor ini secara pergerakannya itu sama dengan oil, cuman semua dia pakai kompresor oil, tidak pakai namanya kompresor, namanya pakai kompresor ini. Tidak kompresor ini. Ada juga yang pakai transmisi
tidak pakai hanya pompa hidrolik, gunanya untuk steering aja. Kalau yang ini pakai transmisi, ini pakai transmisi untuk bergerak, untuk apanya, untuk bergerak menggunakannya. Dengan pompa hidrolik gunanya untuk steering dan untuk ini apa namanya tadi? Vibrating roller. Vibrating roller itu gerakannya. Gerakan vibrating roller dari pompa hidrolik, gerakan setir dari pompa hidrolik, gerakan mundur maju dari transmisi. Ini kan ini barang bergeraknya sama dengan apa, wheel loader itu aja pakai steering dan pakai handle, pakai tuas. Ini tuas mundur majunya gitu. Ini 1, 2, 3, 4 mundur maju gitu ya. Nah itu tuasnya. Sama ini kalau kayak ini seperti ini langsung ke transmisi, bukan hidrolik. Nah, yang ada lagi yang lainnya yang pakai hidrolik ada juga. Ini yang pakai transmisi, ini ada transmisi belakang ini engine. Nah, jadi kalau pakai transmisi ini dia pakai apa namanya? Kalau bahasa kita gardan apa namanya tadi? Diferensial, pakai diferensial ini. Nah, jadi itu bedanya dengan hidrolik yang pakai apa namanya? Pakai pompa hidrolik. Jadi pompa hidroliknya ada, cuman khusus untuk steering sama vibrating roller tadi. Itu apa? Kalau pemeliharaannya sama semua. Sama. Maksudnya sama, sekian jam gitu ya. Kalau sekian jam belum kembali ke tempat, kita pergi ke sana untuk pemeliharaan, apalagi yang pantas kita perbaiki kan. Di sini Pak, saya ingin bertanya juga lagi Pak. Mohon maaf ya Pak, apabila ada kerusakan antara alat berat ini, kayak contohnya alat berat ini Pak, kayak kebocoran selang, Ya, selang hidrolik. selang hidrolik, hal apa yang sebagai mekanik lakukan? Kalau untuk selang hidrolik itu kita tidak bisa, yang selang hidrolik yang bocor itu nggak bisa kita perbaiki, langsung diganti aja. Kalau langsung Langsung diganti. Sebab hidrolik, kekuatan hidrolik itu nggak bisa diapakan, nggak bisa diganti gitu. Sehingga kalau umpamanya kalau kayak lain kan ada yang bisa diperbaiki aja. Selang hidrolik nggak bisa diperbaiki. Ya. Selang hidrolik ini ada umurnya. Ya, sekian tahun kita sudah untuk apanya. Ini nggak bisa, sebab kalau selang hidrolik sempat pecah, itu tendangan kuat, sangat kuat tendangannya. Berapa kekuatan ini yang berat ini yang ditekan kayak vibrating roller ini kan menggetar ini, berapa besarnya yang bergetar di begini, itu kekuatannya. Ya, dengan apa tinggi, dengan gas engine-nya tinggi, tekanan tinggi gitu. Tekanan tinggi. Hal yang sering terjadi kerusakan pada alat berat ini apa ya Pak? Memang pertama memang di selang hidrolik. Selang hidrolik. Sudah itu di apa namanya, di transmisi itu kejaran yang sering terjadi itu press plug, itu atau press plug tokopin. Oh iya. Dan sama mata gitu ya, karena untuk press plugnya dengan disc plugnya kayak disc plug itu yang sering kita buat. Jadi Itu sering dibuat. Itu untuk pemeliharaan filter hidrolik, selalu dalam berapa namanya 300 jam kita ganti. 300 jam Pak. Sebelum mau operasikan kan ada servis Pak. Iya.
Ibaratnya setiap misalnya kan ada menggunakan buku OMM, Pak. Nah, ini kan untuk operasi pertamanya kan ada dari makanya kan menjelaskan ibaratnya sebelum mengoperasikan pasti ada servis ya, Pak. Nah, servis yang sering sebelum dioperasikan apa? Kalau servis yang sebelum dioperasikan tuh berupa kayak tadi, mulai dari engine. Engine kita cek, kita kontrol semua apa yang bermasalah, umpamanya kan nozzle apa gitu, injection pump, carburetor pump, itu kan sering terjadi itu fan, itu sering terjadi apa masalah gitu. Itu kita sebelum operasi kita cek kontrol semua engine, semua engine itu kontrol pala, itu injection pump, apa namanya pompa itu kita kontrol semua di belakang. Ini kan mau habis apa ini, kita sekarang mau habis proyek tentang berapa tahun ya kan. Ini udah mau turun semuanya tuh, baru turun di servis. Baru servis. Kalau udah masuk di dalam ini sekarang di servis. Iya, di servis. Masalah. Kan dibuka apa joknya aja dibuka. Tingkat tempat dulu. Oh gitu ya, Pak. Komponen pertama yaitu adalah vibrator pada kompaktor. Yang kedua adalah selang hidrolik. Yang ketiga itu adalah vibrator motor, selang hidrolik. Sudah tuh yang di ujung tuh itu adalah katup yang berfungsi untuk menggerakkan vibrator motor. Komponen berikut adalah roda dan juga terdapat hood. Selanjutnya terdapat bagian dari kabin. Di sini terdapat kabin yang berisi bagian komponen mengemudi dan berbagai macam lainnya. Terdapat pedal gas, tempat duduk operator, dan juga terdapat lighting. Berikut gambaran bagian-bagian dari isi kabin. Di sini kami juga menemui sebuah kompaktor kecil yang memiliki 2 drum di belakangnya yang digunakan operator untuk mengoperasikan bagian daerah yang kecil. Baiklah, di sini saya menjelaskan komponen-komponennya. Ada boom, arm, dan bucket. Dan di sini pun ada silinder, 2 buah silinder. Baiklah, di sini ada rantai untuk menjalankan eksa, dan di sini ada track shoe, dan di sini ada bagian kabin. Dan di sini ada tuas sebelah kiri, swing dan arm, dan sebelah kanan ada boom sama bucket, dan di sini ada tuas untuk maju dan mundur eksavator. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pada bucket. Bucket terbagi ada bermacam-macam bentuk yang pada umumnya dipakai pada bucket ini. Di sini ada bucket untuk mengeruk. Fungsi bucket ini sama, ada sistemnya mengeruk ke kanan, dan ada kayak jepit 2 untuk mengangkat batu dan melepaskan batu. Yang umumnya dipakai pada eksa ini biasanya dipakai menggunakan bucket yang seperti ini.
sini terdapat pada kuku bucket yang berfungsi untuk mengeruk tanah, dan di sini bucket sebagian besar untuk menampung pasir atau tanah-tanah yang gembur atau sebenarnya tanah yang sudah digeruk. Dan di sini terdapat dua lubang apabila bucket sudah mengeruk di sistem modularnya, contohnya di air, mengeruk tanah di dalam air. Fungsi lubang ini untuk mengeluarkan air pada air pada tanah-tanah yang di dalam bucket tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Tapis. Mungkin Tapis menjelaskan bucket. Di sini saya akan menjelaskan. Ini adalah link A. Link A ini berfungsi untuk menekan bucket in dan out. Lalu ini link I. Link ini berfungsi juga sama seperti ini, tapi dia fungsi sebagai penahan dari link A. Lalu ada sini ada boom cylinder. Boom cylinder berfungsi untuk membuat bucket itu jadi bucket in bucket out, dan inilah cylindernya. Lalu ada arm, dari arm terus sampai ke boom. Baik, komponen pertama pada ekskavator ini pertama adalah undercarriage, yang kedua adalah carriage roller, yaitu terdapat pada undercarriage juga roller. Sudah itu ada sprocket, sudah itu ada track link sama track shoe pada ekskavator. Track shoe sampai ke belakang. Sudah itu ada mesin belakang dalam kondisi tertutup. Nah, sudah itu ada kabin ekskavator. Dalam kabin ini terdapat ada beberapa tuas. Pertama ada tuas trek maju, boom sama swing, arm sama kontrol panel pada ekskavator. Dan itu ada pedal untuk trek maju dan juga pedal untuk kaki pry. Di sini juga saya menjelaskan tentang link track shoe, dan juga terdapat di belakang yaitu pemberat atau counterweight dari ekskavator. Di sini juga terdapat bagian dalam dari sprocket, dan terdapat bagian swing bearing dan juga komponen hidroliknya yang terdapat di bagian dalam. Di sini terdapat bagian dari sprocket. Pada ekskavator ini terdapat juga bagian link I dan link H, dan juga terdapat kuku bucket beserta bucketnya. Setelah sini saya menjelaskan tombol-tombol pada di kabin. Contohnya kan di sini kan ada dua tuas dan dua untuk maju dan trek mundur. Apabila mesin sudah hidup, ini kita mengatur gas pada berat. Setelah itu kita menunggu agak berapa menit, dan kita melakukan tuas untuk apabila lock belum naik, apabila lock naik, tuas berfungsi. Dua tuas ini akan berfungsi dan bekerja dengan semestinya. Apabila lock turun, kedua tuas tidak berfungsi dengan baik.
Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari kabin atau panel-panel kontrol di sini. Untuk mengoperasikan ekskavator, yang pertama dimulai kita memasukkan kunci ke dalam tempat kunci. Selanjutnya, apabila untuk mengoperasikannya, kunci dikontakkan ke on, maka panel di sini akan aktif. Tunggu sebentar untuk mengoperasikannya. Selanjutnya, lakukan start terhadap ekskavator ini, dan selanjutnya kendalikan gas setengah atau maksimal untuk mengoperasikan ekskavator ini. Selanjutnya, untuk mengoperasikan selanjutnya, yaitu kita harus menggunakan lock ini, kita tarik ke atas. Kalau tidak tertarik, maka tidak akan bisa untuk mengoperasikan eksa ini. Apabila telah ditarik ke atas, maka lakukan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti di sini ada joystick sebelah kiri dan kanan, dan ini untuk memajukan atau memundurkan track. Di sini terdapat joystick yang sebelah kiri yang berfungsi untuk swing kiri atau swing kanan, dan untuk menaikkan boom kiri, untuk menaikkan boom ke atas atau ke bawah. Dan di sini untuk mengoperasikan bucket in atau out, dan untuk mengoperasikan arm naik atau turun. Di sini juga terdapat seperti pedal yang berfungsi sama, yaitu untuk memajukan atau mundurkan track. Apabila track ini digerakkan maju ke sebelah kanan, maka swing akan bergerak ke sebelah kanan. Apabila digerakkan sebelah kiri saja, maka track akan bergerak sebelah kiri saja. Apabila digerakkan keduanya, maka akan maju, dan apabila digerakkan keduanya akan mundur. Di sini kelengkapannya itu terdapat panel indikator dan terdapat lighting, berbagai macam yang di belakang ini untuk kelengkapan dari kabin. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Nova. Jelaskan panel-panel indikator yang ada pada ekskavator Komatsu. Pertama, di sini ada lampu indikator. Biasanya kalau hidup muncul tampilan seperti ini. Ada sini ada indikator suhu, temperatur, bahan bakar, dan tekanan oli, dan juga suhu pada hidrolik. Sini kan sudah tuh. Ini ada low. Ini ada low untuk track shoe biasanya nih. Untuk track shoe. Dan tuh ada green, ini ada kondisi apa nama tuh? Jenis eco pada motor lah tibanya gitu ya kan. Jatuh sini nih. Jatuh di sini ada tombol-tombol, wiper tuh lampu tanda lampu tembak. Ini lampu tembak nih. Sudah tuh ada tombol untuk track shoe dan untuk wiper. Sudah tuh di sini ada lampu untuk menghidupkan lampu yang lampu di sana. Ini tombol ini. Tombol ini sudah tuh, ini adalah gas. Ini gas sama dengan ini, dan ini sebagai pengunci cairan hidrolik. Apabila ini terkunci, maka tuas-tuas ini tidak bisa berfungsi. Apabila tuas ini naikkan, maka cairan hidrolik akan ngalir dan tuas ini akan berfungsi layaknya ekskavator. Satu di sini ada juga sistem pendinginnya. Sini ada sistem pendingin pada ekskavator, pada kabin ini, dan juga ada penerangan lampu pada saat pekerjaan di malam hari. Mungkin sekian dari saya kembalikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut jenis lain dari undercarriage excavator yang biasanya undercarriage ini biasanya terdapat digunakan pada bagian perairan seperti rawa atau sungai-sungai. Baik, di sini terdapat ada kabin pada wheel loader. Ya, di sana ada setir sama tuas-tuas. Kebetulan ini
komponennya lagi dilepas bagian kabin ini, soalnya ini dalam proses perbaikan. Jadi beberapa tuas sudah tidak ada lagi atau sudah dilepas. Cuma ada nampak pedal sama tuasnya aja. Sudah tuh sini ada masuk ke bagian dalam, yaitu adalah front drive shaft sama selang-selang hidrolik yang terhubung ke engine. Sudah tuh ada selang hidrolik juga terhubung juga ke depan ke arah front axle. Sudah tuh sambung ke Berikut terdapat bagian dari kabin. Dan terdapat bagian belakang itu mesin. Untuk komponen selanjutnya di sini terdapat front wheel, terdapat bagian bucket, lift arm, acting arm, tail cylinder, dan cap dan bagian kabin star lighting. Ada nalun lah, ya Allah. Ai. Paling buram-buram sete ya. Tangan din tremor ah. Ada nih hasilnya apa no? Baru deh. Oh, Pak.
Baiklah, sekian alat berat yang kami observasikan. Terima kasih kepada Pak Syahril setelah udah menjelaskan cara operasikan dan komponen-komponen pada alat berat tersebut. Baiklah, hanya itu yang kami dapat sampaikan atau kami bertanya kepada Bapak Syahril. Terima kasih ya Pak. Iya, iya. Sekian, kalau ada kata-kata salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.